sekarang aku lagi sama Mbak siapa nih? Boleh dikenalin Mbak siapa namanya? Oke, halo, nama aku Anissa Purnadita, bisa dipanggil Anissa. Kalau Mbaknya sendiri namanya siapa? Oh iya, aku Salma Diva Aziza, bisa dipanggil Salma. Salam kenal ya Mbak. Oke, Mbak Salma. Nah Mbak Anissa nih, ngomong-ngomong sekarang lagi sibuk apa nih? Atau ada kegiatan apa nih yang lagi jalan nih? Kalau kesibukan ya akhir-akhir ini sibuk kuliah aja sih. Kan sekarang kan juga bulan puasa, jadi ya kuliah sambil puasa gitu. Kalau di luar perkuliahan aku ikut organisasi sih. Organisasi sendiri aku ikut BEM fakultas. Oke, ikut BEM Fakultas ya Mbak ya? Iya. Wah keren banget nih Mbak Anissa ikut BEM Fakultas. Gimana nih Mbak rasanya ikut BEM Fakultas? Kalau rasanya sendiri ikut BEM fakultas itu belum terlalu aku rasain sih, soalnya kan baru awal-awal juga. Nah, meskipun aku angkatan 2021, aku baru tahun ini nih ikut BEM juga. Namun, aku sekarang lagi ngurus tentang keuangan aja sih di BEM, karena di BEM sendiri posisi aku jadi bendahara sekarang. Wah keren banget ya Mbak Anissa di BEM udah ikut BEM Fakultas terus jadi bendahara juga. Nah ngomong-ngomong tentang BEM Fakultas nih Mbak Anissa jadi kuliah di mana ya? Kalau kuliah sendiri aku di Universitas Negeri Malang. Ngekos atau dari Malang sendiri? Kalau aku dari Kediri, terus kalau di Malang ini tinggal di kos sih. Oh gitu, oke. Mbak Anissa, kalau nggak salah satu dari anak HKN ya. Nah boleh dikenali nih ke teman-teman HKN itu apa sih? Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih. Oke, mungkin dari teman-teman nih banyak yang nggak tahu ya, asing gitu sama HKN. HKN itu adalah salah satu jurusan di fakultas aku, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, HKN sendiri ini singkatan dari Hukum dan Kewarganegaraan. HKN ini tuh jurusan yang terdiri dari beberapa prodi gitu ya. Kalau aku sendiri ini adalah prodi S1 PPKN. Nah, kenapa dulu namanya Hukum dan Kewarganegaraan? Karena eh, di fakultas sendiri ini mau mendirikan prodi ilmu hukum. Jadi nanti dibagi menjadi prodi ilmu hukum, prodi S1 PPKN sama prodi S2 PPKN. Nah, untuk sekarang ini masih prodi S1 PPKN sama S2 PPKN gitu. Oh, kalau di HKN itu pembahasannya apa aja nih? Apa tentang Indonesia aja kah? Atau tentang gimana gitu? Apa ada yang dari luarnya juga dibahas gitu? Boleh dijelasin Mbak? Kalau dari HKN sendiri ya, itu bahasanya banyak banget, luas gitu. Tapi kan kadang orang-orang mikir kayak kalau hukum terus PPKN gitu mikirnya kayak pasal-pasal terus undang-undang. Sebenarnya enggak sih, banyak tentang Pancasila. Apalagi Pancasila kan artinya kan luas banget, nilai-nilainya juga banyak. Di HKN juga ya membahas tentang antropologi kebudayaan juga. Nah, gitu teman-teman. Jadi di HKN tuh nggak cuma melulu tentang Indonesia aja, tapi juga di dalam-dalamnya tuh benar-benar didalami. Nah, Mbak Anissa ngomong-ngomong nih, Mbak Anissa suka sama K-pop nggak? Kan kita lihat nih sekarang banyak banget yang suka sama K-pop tuh ya di mana-mana. Iya. Kalau ngomongin K-pop sendiri sih aku kurang berminat ya. Cuma ya kalau teman-teman kan banyak banget yang suka K-pop. Jadi kalau lagi dengerin lagu atau apa lagi lihat drama Korea ya biasanya. Iya. Kalau lagu sendiri nih jadi suka hafal gitu karena kan dengerin teman-teman juga. Jadi bukan nggak suka banget gitu, tapi ya kurang berminat gitu. Oke. Nah, terkait sama K-pop nih, Mbak Anissa ngikutin sama tren fashion yang mungkin ada di Korea-Korea gitu, atau mungkin teman-teman Mbak Anissa sendiri nih yang suka banget ngikutin sama tren-tren fashion itu? Kalau tren fashion Korea gitu ya. Iya. Yang ngikutin sih, kemarin kan juga di Indonesia sendiri kan juga ada konser kan, ada Iya, konser iya, Blackpink benar-benar. itu. Jadi kita tahu kalau gimana fashion dari Blackpink sendiri. Jadi kan dari situ agak ngikutin gitu. Nah, Mbak Anissa ngomong-ngomong soal K-pop nih ya, Mbak Anissa, teman-teman Mbak Anissa sendiri nih, ada nggak yang ngikutin tren fashion dari K-pop? Misalnya nih dari baju-bajunya, atau mungkin terinspirasi dari yang ada di Korea gitu. Kalau dari teman-teman sendiri tentang K-pop sih ada sih beberapa. Oke, nah menurut pendapat Mbak Anissa sebagai anak HKN nih ya, tentang teman-teman Mbak Anissa yang suka pakai pakaian dari Korea, terus fashionnya tuh stylenya Korea banget lah, itu gimana pendapatnya Mbak? Kalau pendapat dari aku sendiri nih tentang pakaian atau fashion dari Korea ya, kan itu kan agak terbuka kan. Kalau
soal pakaian terbuka kan kalau di Indonesia ini kan kurang jadi budaya kita ya. Benar-benar. Itu bisa dilihat dari sopan santunnya juga sih. Makanya aku bisa bilang di sini kurang tercermin dari budaya Indonesia sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman ngikutin tren dari fashion K-pop sendiri gitu. Berarti pengaruh dari budaya misalnya yang Korea itu tadi, tapi kita nggak ngomongin soal Korea aja nih ya. Budaya yang di luar, budaya asing lah kasarnya, itu kalau masuk ke Indonesia tuh pengaruhnya kuat banget ya berarti ya Mbak? Kalau diomongin kuat sih kuat, apalagi kan sekarang kan teknologi kan semakin canggih, jadi nyebarnya itu cepat banget gitu loh lewat media informasi. Jadi kita bisa lihat kalau kita lagi scroll Instagram atau scroll medsos yang lain, itu kan mudah tersebar kan, kita juga mudah tahu budaya apa yang sekarang ada di sana, terus budaya apa sekarang ada di negara ini. Makanya kita kayak mudah terpengaruh gitu loh sama budaya asing. Oke, berarti pengaruhnya cukup kuat ya Iya, benar intinya. banget. Oke. Dengan kata lain, budaya yang ada di Indonesia ini kan lumayan terkikis ya karena adanya budaya luar yang masuk nih. Iya. Nah, kalau menurut pendapat Mbak Anissa nih, gimana sih caranya kita membentengi diri biar budaya luar itu tadi tuh nggak mengikis budaya Indonesia? Contohnya yang itu tadi tentang sopan santun, tentang cara berpakaian terlalu terbuka gitu. Nah, kalau dari cara membentengi sendiri ya, kalau cara membentengi sih menurut aku, kenapa sih kebanyakan orang-orang itu gampang terpengaruh dari budaya luar atau budaya asing? Karena mungkin dari mereka sendiri ini kurang mempelajari kebudayaan dari kita sendiri. Nah, itu merupakan hal yang paling mendasar sih dari orang-orang yang mudah terpengaruh gitu. Jadi kalau menurut aku kita itu harus menggali kebudayaan dari kita sendiri. Apalagi kan kita kan di Indonesia kan terkenal banyak suku, ras gitu. Jadi kita kan kaya akan budaya. Nah, maka dari itu menurut aku orang-orang itu harus mempelajari budaya kita secara lebih mendalam sih. Itu dari aku. Oke, makasih nih, pendapatnya bagus banget nih terkait tentang individu, caranya biar membentengi diri lah kasarannya. Iya. Nah, kalau peranan dari pemerintah sendiri nih Mbak, kira-kira apa nih yang harus dilakukan pemerintah karena kelestarian budaya Indonesia ini yang terancam gitu? Kalau tentang kelestarian budaya yang dilakukan pemerintah, yang perlu dilakukan pemerintah ini, menurut aku pemerintah itu perlu mendukung seni dan budaya lokal sih. Kan tadi kan kita nyinggung K-pop, kadang kan teman-teman kan banyak tentang dance dari luar gitu ya. Nah, kalau menurut aku pemerintah ini perlu mendukung seni budaya lokal dalam bentuk tari juga sih. Oke. Itu sangat perlu. Berarti dukungan dari pemerintah nih harus benar-benar kuat juga ya, Iya, selain benar dari banget. individu. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Anissa sendiri, cara menjaga kelestarian budaya di Indonesia itu gimana, selain yang tadi membentengi dari individu, terus dari peranan dari pemerintah juga, itu gimana ya Mbak? Kalau dari aku sendiri ini gini ya, kalau dari aku memperkenalkan seni dan budaya kita keluar gitu. Jadi kan kita kan supaya meminimalisir kejadian kayak lupa akan budaya sendiri, itu caranya itu menurut aku memperkenalkan seni dan budaya kita itu keluar. Nah, menyinggung dari yang pemerintah tadi, kita itu bisa ikut festival di luar negeri gitu. Kan kita kan punya budaya banyak, kita kayak akan budaya. Nah, kita itu di luar negeri itu bisa memamerkan tentang tarian kita, tentang busana adat kita. Nah, menurut aku itu sih caranya kita memperkenalkan ke luar negeri gitu. Oke, baik. Jadi gitu teman-teman, caranya menjaga kelestarian budaya Indonesia, selain dari individu juga selain dari pemerintah. Jadi dari kita sendiri juga harus didorong nih. Iya, bener banget. Dari diri sendiri sih. Iya, benar-benar. Sekarang kan udah dunia modern nih ya Mbak ya. Seperti yang tadi udah disinggung juga, karena media tuh cepet banget ya. Nah, kalau peranan media sendiri buat, misalnya tadi kan Mbaknya menyarankan kita bisa ikut festival gitu. Iya. Kalau dari media sendiri, apa sih yang bisa kita manfaatin dari media tuh supaya budaya di Indonesia ini lebih terkenal gitu, lebih dikenal sama masyarakat luas? Oke, kalau dari aku sendiri ya, menurut pandanganku kita bisa membuat berita-berita ataupun semacam itu ya, pemberitahuan di media massa lah tentang
budaya kita, intinya memperkenalkan budaya kita. Kita itu bisa membahas tentang isu-isu budaya. Kita kan misalnya menulis berita gitu kan, itu kan bisa menuliskan tentang isu-isu budaya apa aja sih yang ada di Indonesia. Nah itu kan mudah tersebar tuh, kita klik di Google aja udah sampai mancanegara mana saja. Itu sih menurut aku. Oke, benar. Nah Mbak, ngomongin soal promosi nih, Mbaknya kan dari Kediri kan ya, kebetulan dari Kediri. Sebagai warga negara Indonesia, budaya apa sih dari Kediri yang mungkin bisa di-sharing nih sama teman-teman mungkin waktu di podcast ini, mumpung masih di podcast ini? Oke, kalau sharing tentang budaya kan luas banget kan. Iya, benar. Dari tari, terus pakaian adat, terus Iya, makanan juga termasuk budaya kuliner kan. Oh iya, pasti itu yang paling populer nih. Iya, bener banget. Nah kalau puasa-puasa gini nggak apa kan bahas makanan? Oh nggak apa-apa. Oke, kalau dari aku mau sharing tentang makanan nasi tumpang sih dari Kediri. Itu kan banyak yang belum tahu, di Malang aja banyak banget yang belum tahu. Teman-teman aku itu aku tanya juga nggak ada yang tahu. Nah kebetulan pas kemarin mata kuliah antropologi kebudayaan aku ngangkat judul itu karena kebudayaan kuliner ini juga perlu dikenalin sih ke teman-teman, ke orang-orang dari kita kan di sini kan anak rantau, jadi teman-teman perlu sih mengenal budaya dari kota kita masing-masing. Kan gak ada salahnya kita mengenalkan juga. Benar. Itu sih dari aku, nasi tumpang. Oke, Budaya itu kuliner. teman-teman dari Kediri nasi tumpang ya? Iya, benar banget. Oke. Nah kalau di aku, ini kan aku kan kebetulan aku yang asli Malang nih Oh, Mbak. iya, benar. Nah kalau di Malang itu terkenal sama tari topeng Bapang. Jadi di Kabupaten Malang itu ada satu tempat di mana di situ ada pusatnya penghasil topengnya yang biasanya buat tari-tari itu ada di daerah kabupaten. Nah, nanti kapan-kapan kita kesana ya Mbak. Boleh banget itu aja di sana. Kapan-kapan juga cobain nasi tumpang tuh enak banget. Oke, bener. Kalau dari Mbak Anissa nih, harapannya buat perkembangan budaya yang ada di Indonesia nih gimana ke depannya? Kalau harapan dari aku sendiri sih, aku berharap kalau budaya Indonesia itu terus berkembang dan orang-orang itu tetap mempertahankan keaslian dari budaya itu sendiri. Nah, kalau untuk menerima budaya dari luar atau budaya asing itu nggak ada salahnya kok, asalkan orang-orang itu bisa menyaring. Jadi nggak tinggal asal menerima gitu, kita juga harus memfilter itu mana yang baik, mana yang harus kita terima, mana yang harus kita tiru, mana yang harus kita nggak harus tiru gitu loh. Iya, benar. Jadi kita harus menyaring gitu. Jadi pada intinya orang-orang itu harus bisa mempertahankan kebudayaan dari Indonesia sendiri dengan memperhatikan budaya asing dengan bijak dan seimbang gitu sih. Oke, bener banget Mbak. Soalnya kalau kita lihat sekarang nih udah lumayan terkikis ya soalnya. Iya, bener banget. Iya. Nah, ini udah masuk ke tahap akhir nih Mbak. Ada saran nggak atau pesan-pesan nih buat penonton yang ada di rumah, mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini, pesannya apa aja terkait dengan kelestarian budaya yang ada di Indonesia saat ini? Oke, kalau tentang kelestarian kebudayaan ya, pesan aku berharap teman-teman itu sadar akan budaya yang kita miliki ini. Kan Indonesia kan kayak akan budaya, jadi kita itu harus punya kesadaran sendiri untuk melestarikan gitu. Karena kalau bukan kita itu siapa lagi yang akan mengenalkan budaya kita ke anak-anak kita nanti atau ke generasi penerus bangsa kita nanti. Itu aja sih pesan dari aku. Nah, jadi kita udah bahas hal-hal yang seru banget nih ini tadi. Iya, bener banget. Udah bahas tentang budaya yang masuk, udah bahas tentang cara melestarikannya juga. Nah, jadi teman-teman, kita tuh harus bijak-bijak banget nih milihin. Nggak salah juga kan ya kalau nggak salah mau kok. pakai budaya lain, cuman harus memperhatikan dari budaya sendiri juga. Iya, gitu. harus menggunakannya dengan bijak dan seimbang dengan memperhatikan kebudayaan asli dari kita sendiri. Nah, oke. Terima kasih Mbak udah datang ke podcast kita hari ini nih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya aku udah diundang sharing di podcast kali ini. Oke, sama-sama Mbak. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi nih di podcast selanjutnya. Oke, siap. Jadi diperhatikan lagi ya buat teman-teman yang mau pakai budaya lain, harus disaring bener-bener seperti saran dari Mbak Anissa tadi. Iya, bener banget. Nah, sampai di sini aja podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.